Selamat pagi Albert. Selamat pagi. Bisa mana? Belum? Enggak tahu, di chat belum. Oke, coba saya panggil saja. Oke, ya sudah. Kita mulai saja ya. Dapat. Bisa sepertinya ada masalah. Tidak menjawab. Oke, bisa mendengar Albert? Bisa, Pak. Oke, good. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu fitur yang menjadi ciri khas basis data modern, yaitu basis data terdistribusi. Ya, artinya secara fisik basis datanya itu lokasinya tersebar, ya, lebih dari satu. Bisa dalam satu gedung atau bahkan dalam satu lemari gitu ya. Bisa juga terdistribusi ke berbagai lokasi geografis yang berbeda. Ya. Tapi perbedaan ini itu ada pada sisi fisiknya. Ya. Kalau dilihat dari sisi klien atau bahkan dari sisi pembuat aplikasi, programmer gitu ya, itu hanya satu lokasinya. Menggunakan alamat tertentu gitu ya. Dan ya hanya di alamat. Perkara alamat itu sebetulnya ada di mana, baik pengguna maupun programmer tidak perlu tahu. Ya, karena itu memang disengaja. Oke, nanti di akhir akan saya berikan contoh salah satu implementasi basis data terdistribusi yang pernah saya gunakan ketika dulu membuat aplikasi Photographer.net. Ya. Jadi untuk gambarannya, Photographer.net itu anggotanya 500.000 orang. Foto yang pernah diunggah itu pada waktu itu 2 juta, masing-masing sekitar 1 mega. Jadi 2 juta mega itu berarti kan 2 terabyte fotonya. Itu baru foto saja ya. Belum yang lain-lain, ada forum untuk diskusi, ada jual beli gitu ya. Itu di masanya tahun sebelum 2016 ya. Puncaknya itu sekitar di tahun 2012 2013 itu puncaknya. Setelah itu mulai menurun. Itu di masa jayanya forum jual belinya itu terbesar di Indonesia untuk bidang fotografi. Ya. Founder Tokopedia saja si Leontinus Alva Edison saja tahu bahwa itu salah satu forum jual beli terbesar di dunia. Kalah kalau untuk fotografi ya. FJB-nya Kaskus saja kalah pada waktu itu kalau untuk fotografi karena memang ya terpercaya. Ya, tapi ya dananya mepet. Ya, dihajar sekian banyak orang itu ya berat. Ya, maka kami buat akal-akalan gitu ya untuk supaya ya bisa lebih cepat
gitu ya, lebih baik tanpa harus mengeluarkan dana yang terlalu besar. Ya, zaman itu belum zaman cloud ya, belum umum cloud itu. Oke, jadi harus mengatur. Oke, saya akan share slide-nya saja. Baik. Oke, sudah kelihatan, Albert? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, jadi basis data terdistribusi. Ya. Jadi kalau dilihat dari luar atau dari sudut pandang programmer atau pengguna itu seperti hanya satu, single, gitu ya. Maka single logical yang secara fisik itu tersebar di berbagai mesin atau komputer di berbagai lokasi. Dan antar mesin atau lokasi ini terhubung dengan jalur komunikasi data. Nah, itu macam-macam. Ada yang jalur terestrial itu artinya dia pakai kabel, ya. Ada yang jalur kabel bawah laut, fiber optik misalnya. Ada yang jalur pakai wireless, fixed wireless ya, jadi yang dipasang di tower itu. Ada yang pakai satelit, tergantung lokasinya ada di mana. Nah, jadi terdistribusi. Namun ini harus dibedakan dari basis data terdesentralisasi. Kalau kamu pernah mendengar kata-kata blockchain, ya, blockchain itu adalah basis datanya ya, di belakangnya. Jadi teknologi basis datanya blockchain itu terdesentralisasi, tersebar, otomatis dia tersebar, tapi tidak ada pusatnya. Sedangkan kalau distributed itu ada koordinasi, ada pusatnya yang saling untuk mengatur itu. Jadi beda. Kalau blockchain itu terdesentralisasi, nggak ada yang menjadi induknya. Kalau terdistribusi itu harus ada yang menjadi induk, yang mengelola dan mengatur. Oke. Nah, mengapa kok harus menggunakan basis data terdistribusi? Ya, karena tuntutan bisnis itu nomor satu. Kalau satu perusahaan itu sudah punya banyak cabang, baik di dalam maupun luar negeri, gitu ya, maka ya perlu untuk saling mendistribusikan data itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kamu bayangkan, kalau banknya itu pusatnya di Jakarta, cabangnya di Jogja. Tentunya sebagian besar orang yang mengakses cabang Jogja itu kan adalah nasabah yang berada di Jogja, ya kan? Sedangkan yang nasabah di luar Jogja kecil kemungkinannya, ya. Ataupun kalau ada ya tidak terlalu signifikan. Maka masuk akal kalau data nasabah Jogja itu disimpannya di Jogja. Karena pun juga ya, sebagus apapun koneksinya, semakin jauh jarak itu butuh waktu yang lebih lama untuk mengakses. Ya, jadi kalau nasabahnya di Jogja, dia mengakses ke basis data yang di Jogja cepat, tapi begitu mengakses ke Jakarta kan jadi lebih lama. Ya, itu. Dan bisa sharing data, ya, kemudian juga ini memanfaatkan komunikasi data yang sekarang itu sudah jauh lebih andal dan lebih murah. Koneksi internet, tapi koneksi internet bisnis ya, bukan koneksi internet perumahan tadi, ya, itu lebih murah. Dan juga ini memungkinkan tiap unit organisasi yang punya basis data tersendiri ini menggunakan vendor aplikasi dari berbagai vendor yang berbeda. Juga ini mempermudah untuk recovery. Jadi kalau yang crash itu yang di Jogja, ya cukup di Jogja saja yang diperbaiki, yang lainnya tidak perlu, gitu kan. Dan ini juga nanti kemudian transaksi dan analitik. Ya. Nah, ini adalah bagaimana basis data itu terdistribusi. Kalau homogen itu artinya semua menggunakan teknologi yang sama. Jadi kalau satu MySQL, semua MySQL, versinya sama bahkan. Ya. Bisa juga heterogen. Ya, beda-beda teknologi atau beda versi. Nanti ada yang autonomous, ya atau non autonomous. Nanti kita bahas itu. Lalu heterogen itu ada yang sistem, ada yang gateway. Sistem itu ada yang full functionality, ada yang partial. Ada federated dan unfederated, serta ada yang integrasinya itu longgar atau integrasinya itu ketat. Nanti kita bahas. Ya. Homogen. Ya. Nah, kalau homogen ini, seperti saya katakan, tiap lokasi itu memiliki teknologi maupun versi basis data yang sama. Persis. Ya. Kalaupun ada perbedaan versi itu
kecil, ya misalnya versi 1.001 dengan 1.002 gitu kan, tidak banyak perbedaan. Nah, kalau perbedaannya signifikan itu versinya harus diupdate. Nah, yang autonomous itu artinya tiap-tiap mesin itu mandiri, independen, ya, tidak tergantung pada yang lain. Kalau yang non autonomous itu ada yang mengkoordinasikan. Dan nanti saya tunjukkan yang implementasi di FotographerNet itu yang non autonomous ini, ada sentral yang mengkoordinasikan. Ya. Ini mudah untuk dikelola karena semua sama. Ya. Update juga gampang, nulis aplikasi gampang karena semuanya sama. Tetapi ini terutama kalau cabangnya sudah banyak, sulit sekali untuk ditegakkan aturannya. Misalnya versi database-nya harus sama gitu ya. Kalau di Jakarta atau di Pulau Jawa gampang untuk mengupdate versi database, tapi kalau di Papua ya itu jadi masalah. Ini dulu yang dialami oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi kalau untuk pengadaan barang dan jasa itu mereka pakai satu software yang namanya itu LPSE, SPSE, software pengadaan secara elektronik. Jadi itu satu paket, gitu ya, termasuk basis datanya dibagikan ke daerah-daerah. Nanti tiap daerah akan menginstal itu pada server mereka masing-masing. Nah, masalahnya versinya bisa beda-beda, ya. Ada yang versi 3, ada yang versi 4, ya, tergantung daerahnya. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada yang heterogen. Heterogen ini artinya di tiap komputer bisa jadi teknologi basis datanya beda. Ada yang pakai MySQL, ada yang pakai Postgre, ada yang pakai MySQL, pakai MS SQL Server, Microsoft SQL Server, ada yang pakai Oracle, ada yang pakai macam-macam. Ya, oke. Kemudian ada sistem gateway dan ini. Ini pengelolaannya sulit, ya, karena untuk ambil data saja perintahnya bisa beda antara Oracle dengan MySQL, dengan Postgre, dengan MS SQL Server. Ya. Lebih sulit. Tapi ini disukai oleh organisasi yang independen, yang hanya saling tergantung. Ya. Oke. Nah, opsinya itu bisa full functionality, bisa partial, bisa federated. Ya. Federated itu artinya kalau ada permintaan data dari lokal yang unik itu didukung, ke unfederated itu semua sama, harus lewat pusat. Gitu ya. Ya. Ada yang homogen, yang tidak otonomus, ya, tadi kita sudah bicara. Nah, jadi kalau dari sudut pandang user kita melihat ya basis data terdistribusi itu ya kelihatan hanya satu di sini nih. Yang lainnya lokasi fisiknya dia tidak tahu di mana. Aksesnya ya ke sini. Ini kalau homogen ya, jadi semua sama. Kalau heterogen itu bisa berbeda-beda. Ya, nah ini beda, bisa lokal user ke sini, global user ke sini seperti ini. Ya. Nah, tujuan utamanya apa? Location transparency. Location transparency itu artinya user atau programmer tidak perlu tahu lokasinya ada di mana. Ya. Dan nanti kalau ada permintaan data, ya akan di forward atau diteruskan ke server yang paling dekat misalnya. Kalau itu di Jogja ya arahkan ke Jogja. Oh ini yang paling dekat Jakarta, arahkan ke Jakarta. Ya kira-kira sama lah seperti kalau kamu menggunakan Netflix gitu ya. Netflix itu kan ada data basis data lokalnya sebetulnya. Ya. Jadi film-film yang untuk Indonesia itu kan ada tersendiri. Ya sudah akan diarahkan ke situ. Ya. Oh lokasinya Indonesia, di Indonesia apa film yang nggak boleh diputar, misalnya film tertentu ya sudah itu nggak akan tersedia di situ. Karena apa? Database yang untuk Indonesia tersendiri. Entah ada di mana. Mungkin di Singapura. Ya. Ini. Nah, kalau yang otonomi lalu berikutnya itu otonomi lokal. Jadi tiap divisi atau departemen itu bisa mengelola sendiri. Ya, tapi ya konsekuensinya tiap bagian itu bertanggung jawab terhadap data, keamanan, ya, recovery, backup dan lain sebagainya. Ya. Nah, dan tentunya kalau terdistribusi ini ada trade-off-nya, ada sisi negatifnya juga tadi ya. Pertama masalah sinkronisasi data. Oke, katakanlah misalnya tadi ya, skenario bank pusatnya di Jakarta, lalu ada kantor cabang di Jogja. Yang di Jogja ini kan transaksi ya.
ya kan? Ini kan perlu disinkronisasi dengan yang di pusat. Sehingga kalau misalnya orang Jogja nih jalan-jalan ke Jakarta, dia tarik tunai dari Jakarta, data yang di Jakarta dengan di Jogja sama. Nah, maksud saya. Kan harus sinkron kan? Ya kan? Nah, jangan sampai saldo di Jogja 10 juta, ya, saldo di Jakarta 50 juta. Nah, ini yang benar yang mana gitu kan? Makanya datanya harus disinkronisasi. Ya. Sehingga semua server itu memiliki data yang sama. Ya. Nah, ini caranya untuk melakukan sinkronisasi, menyamakan data ini bisa sinkronus, bisa asinkronus. Jadi kalau sinkronus itu begitu ada transaksi, langsung semua basis data yang tersebar itu diupdate. Ya. Bank itu biasanya menggunakan ini, ya. Terutama untuk transaksi online. Ya. Nah, makanya kamu bisa lihat ya bank itu kalau sistemnya sedang mati, ya, itu bisa terima penarikan, tapi tidak bisa, mereka bisa terima setoran, tapi tidak bisa terima penarikan. Karena apa? Kalau penarikan kan harus ngecek saldo, gitu ya. Nah, bisa juga asinkronus, artinya apa? Di lokal itu bolehlah itu diupdate, ya, tapi nanti untuk penyamaan datanya, sinkronisasinya itu belakangan, ya. Nih. Nah, kemudian apa keuntungannya kita pakai basis data terdistribusi? Satu, yang meningkatkan keandalan dan ketersediaan. Seperti tadi, yang rusak Jogja ya sudah Jogja saja yang diperbaiki. Tidak mempengaruhi nasabah di Jogja pasti, tapi tidak mempengaruhi yang di Jakarta, tidak mempengaruhi yang di Semarang dan seterusnya. Ya. Lalu orang lokal itu bisa mengendalikan sendiri, dan ini bisa mewadahi pertumbuhan yang moduler. Jadi kalau di Jogja sudah membesar ya sudah diberi satu database sendiri. Nanti kalau satu sudah cukup, nggak perlu ditambah jadi dua. Gitu ya. Semarang ternyata tumbuhnya lebih besar, ya jadi punya dua, dan seterusnya. Ongkos komunikasinya menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena tidak setiap saat diupdate. Ya. Tidak sedikit update ini. Dan lebih cepat untuk query tertentu. Ya. Nah, tetapi juga ada kelemahannya. Pertama, terutama kalau kita menggunakan software yang harus berbayar. Nah, tapi biasanya ya berbayar sih kalau perusahaan besar gitu ya, seperti bank. Karena mereka butuh support yang bagus, ya, dan support yang bagus itu bayar. Ya. Lalu juga tentunya butuh kekuatan komputasi yang lebih besar, dan kalau tidak sinkronus atau asinkronus itu integritas datanya kadang menjadi tidak terjaga dengan baik. Dan untuk beberapa tipe query menjadi lebih lambat. Ya. Tipe query yang lebih lambat itu misalnya nasabah Jakarta transaksinya di Jogja. Berarti kan yang sistem Jogja harus kontak database yang di Jakarta dulu ya, untuk query, baru kemudian berikan. Jadi lebih lama daripada kalau orang Jogja mengakses datanya di Jogja. Nah, strategi distribusi itu apa? Yang satu itu ada yang namanya replikasi. Jadi basis datanya itu direplikasi atau dikopi ke berbagai lokasi yang berbeda. Ya, ini handal karena tiap server yang tersebar tadi itu punya data yang persis sama. Responnya juga cepat. Ya. Nah, dan kalau misalnya cabang Jogja mati, datanya nasabah Jogja ada di tempat lain juga, di Semarang, di Jakarta, sehingga tidak jadi masalah. Tetap bisa dilayani meskipun ya server di Jogja mati. Ya. Nah, dengan replikasi ini, data itu bisa disinkronisasi antar cabang itu dalam waktu tertentu. Biasanya strateginya bank itu pakai ini. Maka kalau pernah malam-malam atau dini hari ke mesin ATM, beberapa mesin ATM itu yang saya tahu kalau seperti BNI itu ya zaman dulu, tapi saya nggak tahu sekarang. Itu jam 2 pagi mesti offline. Karena pada jam 2 pagi itu digunakan sistemnya BNI untuk sinkronisasi data antar cabang. Kelemahannya apa? Nah, kelemahannya ya karena ini replikasi itu sama persis gitu ya. Padahal datanya juga sama, berarti kan butuh banyak komputer atau banyak server untuk menampung data yang sama. Ya. Lalu update juga butuh waktu, seperti BNI tadi harus jam 2 pagi semua ATM akan offline. Ya. Dan ya lumayan kompleks gitu ya. Kadang
integritasnya juga menjadi masalah. Nih. Nah, replikasi ini bagus digunakan untuk data-data yang sifatnya read only. Ya, jadi hanya dibaca saja, tidak diubah atau ditulis. Nah, tipe-tipe replikasinya apa? Ada push replication, jadi dari pusat itu mengirimkan update ke masing-masing cabangnya, atau pull, cabang yang minta pusat mengupdate data. Nah, tipe replikasi yang push itu ada snapshot. Ya, snapshot itu artinya secara periodik kopian database itu dikirim ke cabang komplit. Ya, snapshot itu kan seperti di foto, gitu ya. Jadi komplit dikirim ke cabang. Ya. Nah, yang near time real application. Jadi begitu ada perubahan di satu account itu langsung diupdate ke yang lain. Nah, kapan kita pakai replikasi? Ini kalau toleransi terhadap data yang tidak update itu cukup tinggi. Ya. Kalau perbankan sulit nih pakai replikasi biasanya. Ya. Lalu juga kalau teknologi basis datanya tidak mendukung multi-node query. Jadi query-nya itu bisa nyari data di Jakarta, Semarang, Jogja secara bersamaan. Ya, kalau itu tidak disupport, tidak bisa. Ya. Lalu juga ada implikasi terhadap performance. Update data itu butuh banyak waktu. Ya, maka kalau update-nya itu tidak perlu terlalu sering, ya, replikasi cocok. Ya. Lalu juga replikasi ini akan bermasalah kalau jaringannya tidak sama. Ada yang bagus, andal, ada yang sering putus-putus, nah itu jadi masalah. Ya. Oke. Dan tentunya ya itu butuh koneksi data yang bagus. Distribusi berikutnya itu adalah partisi. Ya, jadi tabel itu dipecah. Ya. Nah, partisi ini bisa horizontal, ya, yang dipecah itu berdasarkan baris. Jadi baris, misalnya nasabah Jogja itu ada di baris nomor 1 sampai 10.000, maka 1 sampai 10.000 dipecah, disimpan di Jogja. Nanti 10.001 sampai 20.000 itu nasabah Semarang, dipecah, diletakkan di Semarang. Nah, seperti itu. Nah, keunggulannya apa? Ini data disimpan dekat dengan pengguna sehingga lebih cepat, lebih efisien, ya, lebih teroptimalisasi. Ya. Dan karena hanya data yang di lokal itu saja yang dipakai, lebih aman. Ya. Oke. Kelemahannya apa? Nah, ini nanti kalau nasabah Jakarta aksesnya dari Jogja, ini menjadi lebih lambat. Ya. Lalu karena ini bukan replikasi, ya, harus ada backup. Kalau misalnya server di Jogja remuk, ya, data baris 1 sampai 10.000 hilang semua. Ya, kalau tanpa backup. Ya. Lalu ada vertical partition. Ya, kalau ini partisi berdasarkan kolom. Ya. Jadi satu basis data misalnya 20 kolom, kolom 1 sampai 10 dibutuhkan bagian marketing, maka itu dipecah ke marketing. Bagian produksi tidak butuh 1 sampai 10, butuhnya 11 sampai 20, ya sudah 11 sampai 20 serahkan ke bagian produksi, misalnya seperti itu. Oke. Nah, strategi untuk distribusi itu ada beberapa, ada 5 di sini. Yang pertama itu basis datanya tersentralisasi, tapi aksesnya terdistribusi. Lalu kemudian ada replikasi dan periodic snapshot update. Ya. Replikasi dengan sinkronisasi mendekati real time. Ya. Cepat tapi tidak benar-benar real time. Partisi atau tapi database-nya satu atau dipartisi dan menggunakan segmen yang tidak terintegrasi. Nah, sekarang apa faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi distribusi? Satu, ya, organisasinya bagaimana? Dananya banyak atau tidak? Ya. Photographer.net itu kami memilih menggunakan ini, replikasi dengan periodic snapshot update. Kenapa? Ya, kami tidak punya dana untuk membeli server lebih banyak atau membeli server dengan spesifikasi yang lebih bagus. Dulu servernya itu ya pakai satu prosesor namanya Intel Xeon, itu prosesor khusus server.
harddisknya 1 terabyte, kemudian memorinya, zaman itu komputer-komputer itu kalau beli rata-rata memori yang disarankan itu 8 giga. Nah ini memorinya 64 giga. Laptop saya waktu itu memorinya 8 giga saja sudah bagus banget. Ya. Itu memorinya 4 giga, harddisknya 1 tera. Nah, itu saja harganya super server 25 juta. Kami punya 3 server, nanti strateginya ya. Kemudian seberapa sering data lokal itu diakses oleh orang lokal, ya bukan oleh lintas area, gitu. Kemudian pertumbuhan dan kebutuhan ekspansinya seperti apa? Kalau ekspansinya cepat, ya berarti kemungkinan harus pakai misalnya yang ini application with near real-time synchronization. Kenapa? Kemampuan teknologi, ya, zaman waktu kami membangun aplikasi Photographer.net itu belum ada cloud seperti sekarang. Ya. Dan biaya pemeliharaannya maupun juga kehandalannya. Ini ada berbagai macam perbedaan ya. Centralized itu reliability-nya jelek. Karena apa? Terpusat di satu tempat, itu rusak, bubar semua. Ya. Kalau yang replikasi dan sinkronisasi ini luar biasa. Ya, karena apa? Dia punya banyak kopian di berbagai tempat. Ya, salinannya ada banyak. Ya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Oke, ini tidak perlu ya. Local transaction. Jadi, nah, nanti yang perlu dipikirkan itu adalah optimasi query-nya. Ya, nanti saya tunjukkan optimasi query-nya bagaimana. Ya. Oke, ini implementasinya di photographer.net. Ya. Jadi seperti saya katakan, kami punya 3 server untuk basis data saja. Total itu ada 10 server termasuk 1 storage. Nah, dari hasil kami melihat pola penggunaan oleh user pada website photographer.net ditemukan bahwa sekitar 2/3 aktivitas itu lebih banyak membaca. Baru sepertiga aktivitas berikutnya itu adalah menulis. Membaca itu apa? Lihat-lihat foto, lihat-lihat postingan forum, lihat-lihat postingan di forum jual beli, gitu ya. Nah, kalau menulis itu apa? Mengunggah foto. Sebagai gambaran ya, saya beritahu. Dulu kalau di FN nggak tahu kalau sekarang. Itu sebelum bisa mengunggah satu foto, si user ini harus membuat komentar terhadap 2 foto yang berbeda. Komentar dulu, 2 foto, baru dia bisa mengunggah 1 foto. Berarti kan 2-1 kan. 2 kali membaca, ya, 1 kali mengunggah. Nah, seperti itu. Maka kemudian ya sudah, kita buat strateginya begini. Nah, ini hanya salah satu strategi optimasi. Ada optimasi lain di sisi front end ya, tapi tidak akan saya bahas. Nah, itu sudah di luar scope. Nah, maka kita buat 2 database. Read database server 1 dan read database server 2 serta write database 1. Semua ini identikal ya, sama persis. Oke. Lalu optimasi di programmingnya atau query-nya bagaimana? Ya, sederhana. Ini kita punya read 2 database ini kalau di dalam dunia IT ada yang disebut load balancing, menyeimbangkan beban. Jadi supaya tidak semua ke 1 terus, atau tidak semua ke 2 terus, gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya bisa memilih 1 dan 2, gitu kan? Kalau mau membaca, itu gampang. Di sisi aplikasi ini ada pencatatan untuk urutan masuk. Ya, jadi begitu user 1 masuk, dia diberi nomor 1. User kedua masuk, beri nomor 2. Ya. Maka ya disesuaikan urutan. User nomor 1 akan dilempar ke read database 1. User kedua dilempar ke read database 2. Nanti 3 ke sini, 4 ke sini, 5 ke sini. Ya, ini cara yang kasar dan primitif sebetulnya. Kalau yang bagus itu bagaimana? Yang bagus itu ada satu. Kalau yang bagus itu seharusnya di sini, di tengah-tengah sini ini, ya, itu ada 1 server. 1 alat lah, bukan server ya. Namanya load balancer. Jadi si load balancer ini, itu membaca traffic. Oh, ada permintaan untuk read.
gitu kan, ada query untuk read, maka dia kemudian ngecek ke masing-masing server ini mana yang punya kapasitas menganggur. Ya, misalnya, oh database server 1, read database server 1 sibuk. Ya, ini utilitasnya 90%, ini utilitasnya hanya 30%, berarti lempar ke sini. Permintaan berikutnya karena ini masih 90, lempar ke sini lagi. Sampai ini mencapai sama-sama 90 atau lebih besar. Ya. Jadi dia akan ngecek dari dua ini mana yang lebih nganggur. Ya, karena nggak mungkin nganggur 100%. Nah, maka ke yang lebih nganggur itulah permintaan dilempar. Nah, ini pakai satu alat khusus, tapi load balancer itu mahal. Ya. Ratusan juta harganya, ya, nggak kuat kami untuk beli itu. Wong beli 3 server 75 juta aja udah memakan banyak. Itu lumayan gitu ya. Waktu itu cash flow-nya dan agak negatif sampai 2 bulan karena bayar itu. Oke. Cash flow negatif artinya pemasukan kas lebih kecil daripada pengeluaran gitu ya. Oke. Nah, nanti begitu dia melakukan write, ya ini disimpan ke sini. Jadi pertama lihat 2 foto dulu, kasih nilai, kemudian unggah ke sini. Ya. Nah, pertama itu kami coba untuk near real time replication. Jadi begitu ada satu foto diunggah, ya, maka ini oke. Jadi write ini nanti dia akan secara berkala melakukan replikasi ke sini. Jadi data di push. Jadi data yang ada di sini itu di push ke sini dan ke sini. Kembali lagi di sini, ada perubahan, di push ke sini dan ke sini. Nah, kami mencoba membuat near real time. Jadi begitu ada foto baru diunggah, gitu ya, langsung begitu selesai disimpan, itu di push ke sini. Ya. Tapi kemudian itu ternyata membebani ini. Ini tuh ketika menerima push, berarti dia harus nulis ya. Padahal dia sedang melayani pembacaan data. Wah, langsung kinerjanya drop, gitu ya. Wah, jauh sekali kinerjanya. Turun. Hanya kami buat siasat gitu ya. Sudahlah kalau begitu, toh ini bukan sistem perbankan. Ya. Ini sistem untuk melihat-lihat foto gitu ya. Maka kami memilih menggunakan strategi replikasi dengan snapshot secara berkala. Ya. Berapa berkalanya? 10 menit. Jadi setiap 10 menit si write ini akan mengupdate, mempush update ke arah read 1 maupun read 2. Ya. Ini setiap 10 menit. Maka waktu itu edukasi ke para pengguna adalah kalau setelah mengunggah foto kok belum muncul, tunggu 10 menit. Ya, 10 menit kemudian pasti keluar. Ya, karena sudah diupdate. Jadi begitu ya. Masuk, login, selesai, lihat-lihat dulu, baru kemudian unggah foto. Masuk, lihat-lihat, unggah foto. Begitu seterusnya. Nah, itu implementasinya seperti itu. Lalu setiap 10 menit si write ini akan mempush ke sini semua. Oke. Nah, pernah ada satu saat itu ya, ada satu kejadian tiba-tiba ada banyak user itu yang komplain, nggak bisa akses, nggak bisa login, kok nggak muncul gitu ya. Nah, biasa seperti itu. Tapi karena ini komplainnya kok agak aneh ya, karena ya benar, komplainnya benar, memang mereka tidak bisa, tapi kok tidak semua user, ada yang mengatakan, loh kami bisa kok, ya. Loh gimana tuh ini? Lalu ketika saya coba untuk mengakses, itu bisa, tapi teman saya sesama manajer yang ada di sebelah saya nggak bisa, kok aneh, saya bisa, dia kok nggak bisa. Kemudian giliran saya nggak bisa, teman saya yang lain, direktur utamanya, kemudian duduknya di depan saya, bisa. Wah, lalu setelah itu giliran direktur utamanya nggak bisa, dia marah-marah gitu. Waduh, kenapa ini? Ada apa ini? Nah, dan akhirnya, oke, diambil langkah, kita coba selidiki kenapa ini terjadi. Gitu ya. Nah, ternyata read database server 1 itu mati. Jadi, dia tidak bereaksi. Jadi si MySQL-nya itu kan listening gitu kan, mendengarkan. Ya, ini nggak bereaksi. Kalau diberi perintah itu diam saja. Sedangkan ini masih bereaksi. Ini juga masih bagus. Ada apa ini? Nah, oke. Akhirnya dicoba ini di restart servernya. Ingat ya, ini secara fisik servernya tidak ada di Jogja. Saya dan para markas besarnya
Photographer.net itu di Jogja. Tapi servernya tidak di Jogja, servernya itu dititipkan di data center di Jakarta, di Orion namanya. Ya, jadi 10 server kami itu ada dalam satu lemari yang sama. Ya, jadi ini di restart jarak jauh, di restart bisa. Tapi kemudian selesai di restart pun tidak menyelesaikan masalah. Ya. Oh, tambah kacau lagi, gitu kan. Padahal restart server itu tidak seperti restart laptop. Anda kalau Albert atau Esa kalau restart laptop kan paling lama berapa menit udah bisa dipakai kan. Kalau restart server itu karena banyak settingnya dan itu berat gitu ya, itu bisa 15 menit setengah jam sendiri. Maka server-server itu jarang di restart. Karena maksudnya di reboot gitu jarang kan. Kalau aplikasinya yang di restart seperti MySQL-nya di restart itu bisa dan itu cepat. Tapi kalau seluruh servernya di booting ulang gitu, reboot itu lama, bisa 30 menit. Bingung ya kenapa gitu kan. Akhirnya ya sudahlah. Karena kalau mendiagnosis dari Jogja itu sulit gitu ya. Maka diputuskan dah ini diinstal ulang saja. Lalu bagaimana? Aplikasinya kita freeze, kita stop. Kita stop lalu ada tulisan under maintenance. Jadi kalau orang mengakses Photographer.net yang muncul tulisan adalah sedang dalam perbaikan. Gitu ya. Nah, lalu ini kita install ulang semua, ya, kosongan kan berarti. Lalu dari write ini kita dump istilahnya, bukan replicate lagi tapi dump. Jadi semua datanya di copy, lempar ke sini, jedet, gitu kan. Setting, selesai kan? Kenapa ini aplikasinya harus di stop? Di freeze, tidak boleh dipakai karena kalau aplikasi dipakai kan nanti akan ada perubahan di sini ya. Baru proses ngopi ke sini ya, datanya itu besar di copy ini sudah ada yang update kan nanti kacau ya. Sudah kita stop semua, kita copy betul, lalu kita bandingkan data di sini dan di sini bagaimana serta ke sini semua sama, baru aplikasinya kita buka lagi. Nah, baru bulan berikutnya ada kru dari Photographer.net bisa berkunjung ke Orion dan karena untuk masuk ke ruang server itu harus janjian dulu. Kita masuk dan ternyata diketahui di sini itu penyebabnya adalah power supply-nya bermasalah, ya, sehingga harus diperbaiki. Itu nah, ceritanya seperti itu. Oke. Itu mengenai basis data terdistribusi. Ada pertanyaan? Esa atau Albert, ada pertanyaan? Oke, belum ada ya? Oke, ada pertanyaan mengenai tugas yang untuk pengganti ujian akhir? Atau malah belum disentuh sama sekali? Belum disentuh, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, gini. Di dalam merancang itu untuk kan buku besar KAS ya. Berarti kalian harus membuat asumsi. Ya, asumsinya itu berdasarkan proses akuntansi tentunya. Ya. KAS itu bertambah karena apa saja. Dan KAS itu berkurang karena apa saja. Ya. Nah, itu perlu dibuat asumsinya. Sehingga nanti database-nya menjadi lebih akurat. Itu ya. Esa ada yang mau ditanyakan? Kalau tugas yang akhirnya belum ada, Pak. Karena belum ngerjain. Ya, nggak apa-apa. Belum disentuh. Ya, nggak apa-apa. Tapi tahu kan tadi yang saya maksud ya. Jadi harus membuat asumsi gitu ya. Oke, ya sudah kalau nggak apa-apa. Kalau belum ya tidak masalah. Oke, ya sudah kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan untuk kuliah terakhir ya. Dan untuk kalau ada pertanyaan mengenai tugas nanti mulai bisa mungkin di reka-reka sedikit gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Itu ya. Oke.